Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Yang nolak itu bukan dari federasi Malaysianya, tetapi langsung dari pelatihnya. Oh, pelatihnya. Paling katanya ada plan-plan tertentu di bulan September. Oh, dari pandangan gue nih, terawangan gue, kemungkinan tim Malaysia pengen ketemu kita tuh pas lagi pemainnya tuh udah matang semua. Karena minggu-minggu ini gue dapat info Malaysia sudah dapat naturalisasi. Mereka sedang memburu pemain keturunan juga sama kayak kita. Bentar, kok ada yang janggal ya? Naturalisasi Malaysia. Oh, luar biasa. Beda di mulut, beda bertindak. Menurut kalian gimana? Jangan lupa. Memang biasa, beda di mulut, beda di perbuatan kan begitu. Sama kayak pelatih Malaysia. Dia bilang dia tidak terkesan dengan pemain naturalisasinya Indonesia dan dia sendiri bilang kalau dia akan memanfaatkan sumber daya yang ada di Malaysia. Maksudnya dia itu pemain-pemain yang ada di Liga Malaysia. Tapi faktanya yang terjadi sekarang justru Malaysia mendatangkan pemain-pemain warisan mereka dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Liga Kolombia, ya kan? Ada yang dari Liga Argentina, ada yang dari Liga Spanyol. Jadi semua didatangkan itu. Jadi tidak salah kalau mereka ya disebut sama netizen Indonesia timnas PBB gitu kan. Karena memang dari mana-mana mereka punya pemain keturunan ini banyak sekali gitu. Wah, Calvin Verdong ngalahin semua fullback Eropa soal progresi bola. Bukan kaleng-kaleng, data per 31 Mei 2025. Nyatat dia bikin 574 aksi progresif bareng Nate Megan. Lewat dribble, umpan, sampai bawa bola ke zona lawan. Kerjaannya rajin banget, kayak nggak pernah capek. Matthew Udall dari League Eng aja kalah 2 poin di bawahnya. Nama-nama kayak Daley Blind, Brian Reynolds, sampai Miguez juga ada di daftar. Tapi Verdong satu-satunya dari Asia Tenggara dan langsung duduk di puncak. Wah. Ingat ya, Calvin Verdong itu satu-satunya dari Asia Tenggara dan satu-satunya pemain Indonesia. Jadi tidak ada disebutkan nama pemain dari negara tetangga kita, hanya dari Indonesia. Calvin Verdong. Weh, apa yang Harimau Melaya tengah buat? Tak ada angin, tak ada ribut. Facundo Garces masuk Malaysia. Guys, dia bukan player biasa-biasa tau. Main dekat La Liga untuk klub Alvarez. Baru berusia 25 tahun and player grade A. Memang bapa. Facundo Garces ni seorang player yang bagus dekat bahagian centre back. Dia mempunyai physicality yang agak bagus. Seorang player yang versatile. Yang paling best adalah dia memang seorang player yang bagus untuk build up play daripada bawah. Seriously guys, aku memang happy gila Facundo ni masuk ke Malaysia. Sebab apa? Mamat ni seorang defense yang sangat bagus tau. Lagi-lagi untuk tactical Peter Klimoski, dia sangat-sangat suitable. But seriously guys, aku memang sangat-sangat happy Facundo ni masuk ke Malaysia and aku bagi pujian dekat TMJ dan juga FAM untuk mendapatkan Mamat ni. Dengan masuknya player-player terbaik macam ni, aku rasa silap-silap Vietnam kena tapau guys. Make sure datang stadium, kita penuhkan Stadium Nasional Bukit Jalil. Tuh ada ajakan tuh untuk fans Malaysia, ada ajakan dari abang-abangan dari TikToker Malaysia ini untuk kalian datang ke Stadion Bukit Jalil untuk mendukung Malaysia nantinya supaya pemain-pemain itu semangat, ada supporter yang dukung mereka. Janganlah kalian kasih tinggal mereka berjuang sendiri. Tirulah Indonesia, pemain itu bermain di lapangan, masyarakatnya datang penuhi tribun, ya kan? Harus seperti itu. Ya wajar kalau mereka puji TMJ karena TMJ sudah pernah bertemu dengan Erick Thohir gitu. Jadi bisa saja ya trik-triknya Erick Thohir ya dikasihlah ke dia gitu kan. Pasti dia minta, "Erick, tolong dong. Triknya lu gimana sih dapatkan pemain keturunan, gue juga mau nih." Biasa kan ya, pasti pembicaraannya seperti itu. Kurang lebihnya. Malaysia berusaha tiru tradisi timnas Indonesia. Usai pertandingan melawan Nepal, para pemain Malaysia bukannya langsung masuk ruang ganti. Mereka menghampiri para fans yang sudah hadir di stadion. Mereka mencoba meniru tradisi yang sudah melekat di timnas Indonesia. Namun sayangnya, apa yang dilakukan para pemain Malaysia terasa kurang greget. Pasalnya jumlah fans yang hadir sangat sedikit, bahkan bisa dihitung jari. Apa yang dilakukan timnas Malaysia terlihat aneh memang, mengingat stadion yang mereka gunakan berkapasitas hingga 40.000 orang. Tapi apa daya kursi-kursi di stadion
stadion itu malah kosong melompong saat pertandingan berlangsung. Hal ini jelas sangat berbeda dengan pemandangan yang terlihat di GBK. Sebab di hari yang sama, Timnas Indonesia juga bertanding melawan Bahrain. Seperti biasa, para pemain Timnas Indonesia selalu melakukan tradisi menghampiri para supporter setelah pertandingan. Bersama supporter, para pemain Timnas Indonesia bernyanyi bersama, menari, merayakan kemenangan dengan penuh semangat. Dan inilah perbedaan yang mencolok ketika supporter Malaysia hanya segelintir, GBK justru penuh sesak oleh lautan merah. Berdasarkan data resmi di pertandingan melawan Bahrain, stadion dipenuhi oleh 70.000 supporter setia Timnas. Wah, tetangga mau coba-coba jiplak tapi nggak sesuai ekspektasi nih guys. Mereka apa-apa jiplak, apa-apa plagiat kan begitu. Yang terakhir kemarin kalau tidak salah mereka mencoba untuk meniru tradisi Indonesia di mana ketika habis pertandingan ada nyanyian kan, Tanah Airku. Nah, di sana mereka juga coba tiru, nyanyikan mereka punya lagu, tapi tidak semenarik Indonesia ketika habis bertanding begitu. Kenapa tidak menarik? Karena ya betul, kita punya pendukung itu banyak, supporter itu banyak di stadion. Jadi ketika tradisi itu dibuat memang terasa sekali begitu kan. Ya, karismanya itu terasa sekali. Tapi mereka hanya mencoba untuk meniru tapi tidak sebagus Indonesia, tidak sekusyuk Indonesia begitu. Jadi ya kalau kita lihat memang apa-apa yang baik dari Indonesia ditiru sama mereka. Ya tidak masalah lah, tidak masalah karena Indonesia sekarang sudah jadi role model khususnya di sepak bola untuk timnasnya. Indonesia jadi role model untuk negara-negara di Asia Tenggara itu, termasuk tetangga kita Malaysia itu. Tim Harimau Malaya sukses menahan imbang tim peringkat 72 dunia Cape Verde dalam pertandingan uji coba. Tentu sebuah prestasi luar biasa yang dicatatkan oleh Arif Aiman dan kawan-kawan. Dan setelah pertandingan selesai, para pemain Malaysia mendatangi fans yang rela memberikan dukungan. Pada momen inilah ada sebuah keanehan terjadi, karena apa yang mereka lakukan sangat mirip dengan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Pada momen itulah para pemain Malaysia dan fansnya sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Tapi anehnya, banyak pemain Malaysia yang cuma berdiam diri, seolah-olah mereka kebingungan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini juga salah satu perbedaannya teman-teman, dimana kalau kita itu pemain keturunannya kita seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Ole Romeni, Kevin Dix, ya semualah pemain keturunan kita. Ketika kita nyanyi lagu kebangsaan, itu mereka semua mulutnya gerak gitu, nyanyi. Walaupun ada beberapa pemain yang mungkin belum terlalu fasih, tetapi ketika mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya itu, mulut mereka gerak, artinya mereka tahu lagu itu. Cuma untuk menyanyi itu, untuk hafal liriknya itu mungkin belum terlalu fasih, tapi setidaknya mereka tahu bahwa ini lagu kebangsaan dan mereka nyanyi begitu. Nah, berbeda dengan pemain-pemain Malaysia yang mereka naturalisasi, justru mereka ketika lagu kebangsaan mereka itu diputar malah mereka diam gitu. Nah, pemain-pemain lokal Malaysia itu yang menyanyi lagu kebangsaan mereka. Itulah perbedaan mencolok pemain naturalisasinya mereka dengan pemain keturunannya kita, warisan mereka dengan warisannya kita. Kita punya pemain walaupun baru bergabung, mereka justru mati-matian ini belajar bahasa Indonesia, mereka mati-matian belajar menyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi ketika mereka ada di lapangan kan tidak malu-maluin lah, katanya punya garis keturunan Indonesia, tapi kok tidak tahu lagu Indonesia Raya, kan begitu. Jadi mereka belajar, akhirnya mereka bisa. Nah, itulah yang membuat perbedaan antara pemain-pemain kita dengan pemain-pemainnya Malaysia itu. Mereka punya pemain keturunan, ketika ya lagu kebangsaan mereka dinyanyikan, mereka cuma diam, taruh tangan di dada seperti ini, ya membisu seperti patung harimau gitu, hawimau kan gitu. Jadi itulah salah satu contoh perbedaannya. Semoga pemain-pemain yang baru direkrut seperti siapa itu, Karakas siapa itu, lupa saya. Pemainnya Alaves itu ya tidak diam saja ketika lagu kebangsaan Malaysia dinyanyikan, supaya keren lah begitu dilihat di TV ya kan. Ada pemain keturunan yang menyanyi lagu kebangsaan itu kan keren, itu salah satu nilai plus sebenarnya. Itu tambah dukungan dari netizen kan, dari masyarakat, seharusnya begitu. Lo pernah dengar perbandingan Kevin Dix versus Dion Cools? Dulu netizen suka debat, siapa yang lebih layak jadi andalan di level internasional? Dion pernah main di FC Midtjylland, sementara Dix sempat bela Aarhus GF dan FC Copenhagen. Dua-duanya sama-sama tempur di Liga Denmark, dan bahkan pernah saling berhadapan langsung. Tapi sekarang, di usia 28 tahun, nasib mereka udah beda jauh. Sama-sama pindah klub, sama-sama ke klub yang huruf depannya B. Tapi satu ke Bundesliga, satu ke Buriram. Iya, Dion Cools sekarang main di Liga Thailand, sementara Kevin Dix gabung Borussia Mönchengladbach, tim papan atas Liga Jerman. Kalau dianalogiin, ini kayak ngebandingin motor listrik sama kereta cepat. Sama-sama jalan, tapi beda level. Sekarang gue tanya, masih pantaskah dibandingin? Atau ini bukti kalau Kevin Dix udah selangkah lebih elit dari rival lamanya? Kalau mau dibandingkan antara Dion Cools dengan Jay Itzes pun beda. Apalagi dengan Kevin Dix, itu justru perbedaannya jauh sekali begitu, dimana
Kevin Dix ya punya umur yang sama dengan Dion Kuls, masih berkarir di Eropa. Bahkan kemarin dia masih juara Liga Super Denmark, sampai di Piala Super Denmark pun itu si Kevin Dix kan juara itu daripada si Dion Kuls itu kan bermain di Liga Thailand. Oke lah, mungkin Liga Thailand di Asia Tenggara masih di atas Indonesia. Tapi kalau mau dibandingkan antara Kevin Dix dan Dion Kuls ketika bermain di Eropa, beda. Kalau sekarang Kevin Dix justru lebih bagus bermain di Bundesliga kan bersama Borussia Mönchengladbach. Sedangkan si Dion Kuls itu katanya ke Yokohama, bukan Yokohama tapi mantan klubnya Justin Hubner itu. Jadi mereka si Dion Kuls ini ke sana. Jadi ya itulah perbedaannya Kevin Dix dengan si Dion Kuls ini. Jadi kalau mau dibandingkan beda jauh. Kevin Dix masih unggul di atas. Breaking news, pemain La Liga masuk Harimau Melaya. Apa benda ni weh? Jangan cakap jiran, abang pun tengah ketar-ketir weh. Berita terkini, Harimau Melaya telah menerima satu lagi pemain warisan yang mempunyai asal-usul Argentina. Ini dia guys, center back baru kita, Facundo Garces, yang baru saja menyertai kem latihan Harimau Melaya menjelang game lawan Vietnam. Facundo ni berumur 25 tahun dan yang dahsyat dia guys, dia bermain untuk klub Spanyol Deportivo Alaves di La Liga weh. So boleh kira ini pemain warisan grade A kot. Sampai Julian Alvarez pun takut dengan dia geng. Facundo ialah center back modern yang mempunyai kekuatan fizikal, kepintaran taktikal dan juga boleh membawa bola naik ke atas padang. Ketinggian hampir mencecah 1.9 meter, so aerial challenge selalu dia tapau lah. Facundo juga pandai membaca permainan dan menggunakan kelebihan ini untuk buat defensive positioning yang sesuai untuk memintas bola. Tackle selalu kemas dan dia juga mempunyai leadership yang bagus. Tambah pula dengan sikap tenang di bawah tekanan. Ciri-ciri ini sangat sesuai dengan sistem Peter Klemovski yang suka membina serangan dari belakang. Tapi guys, ini semua jasa TMJ. Senyap-senyap dapat pemain baru. Hari itu Rodrigo Holgado, hari ini Facundo Garces, dan dengar cakap esok ada satu lagi pemain warisan baru nak masuk. Habislah Kim Sang-seng dengan Vietnam. Setuju dengan abang? Komen. Bagus ini yang sombong-sombong di awal begini. Mereka mau lawan Vietnam ini. Mereka pikir Kim Sang-seng ini pelatih main-main. Sekelas MU saja dikalahkan itu dengan pemain seadanya gitu. Apalagi Vietnam yang dia sudah lama latih ya kan, dengan pemain-pemain yang dia sudah tahu karakteristiknya masing-masing. Ditambah lagi ada mereka punya pemain baru, Nguyen Xuan Son ya kan. Kemarin juga baru selesai juara AFF. Jangan terlalu sombong kalian Malaysia, karena belum tentu kalian bisa kasih kalah Vietnam itu. Jangankan Vietnam, itu si Tanjung Verde saja yang kasih turun pemain cadangan. Permainannya pun ya tidak terlalu bagus, tapi kalian tidak bisa untuk kalahkan mereka, apalagi Vietnam yang statusnya juara AFF men. Jangan terlalu sombong karena ada si pemain dari pemain dari La Liga ini, karena belum tentu juga dia bermain bagus nantinya. Karena di Vietnam itu ada pemain-pemain seperti Nguyen Xuan Son, itu pemain yang badannya gila itu. Bodinya bagus. Jadi ya kita lihat saja nanti apakah Malaysia bisa kasih kalah Vietnam atau justru dipermalukan nanti. Semoga lah menang lah. Kasihan mereka kalau kalah terus itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia yang perbedaannya cukup mencolok. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.